Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Anda bisa mengikuti topik serupa di kompas.id dengan cara memindai barcode yang ada di layar kaca Anda. Kembali kepada Bung Aib, ya, Bung Aib. Jadi ini tadi kalau penjelasan Bung Dani, sebetulnya impor ini masih untuk jaga-jaga. Kalau memang produksi itu tidak tercapai sehingga ketersediaan beras masih cukup memadai. Gimana Anda lihat? Ya, saya agak bingung juga dengan istilah impor untuk jaga-jaga ya. Satu bagi saya tidak ada seperti yang Bung Asri tadi sampaikan juga sebenarnya atau Mas Tauhid sampaikan. Kalau lihat indikasi-indikasi kenapa kita perlu impor kan sebenarnya tidak terpenuhi ya. Satu, misalnya produksi sampai hari ini di lapangan nggak ada gangguan signifikan, misalnya serangan hama atau kekeringan atau kebanjiran juga nggak ada data menunjukkan itu. Yang kedua, fluktuasi harga beras di nasional juga tadi Mas Tauhid sampaikan juga nggak ada yang sangat mengkhawatirkan kan. Konsumsi selain untuk bantuan pangan juga relatif stabil sehingga pilihan untuk impor jadi tidak beralasan. Sehingga kalau ada juga alasan bahwa ini untuk jaga-jaga untuk apa? Kenapa harus dilakukan sekarang? Itu yang paling penting. Yang kedua, menurut hemat saya ketika dikatakan bahwa ini untuk kebijakan jaga-jaga, maka saya ingin bertanya kembali juga tadi seperti kita tahu bersama bahwa Presiden misalnya ngomong tidak ada visi menteri, hanya ada visi Presiden kan, begitu kira-kira. Nah kita tahu bahwa Pak Jokowi punya visi yang kuat juga soal pangan dan petani gitu. Kalau kita masih ingat di periode pertama dan kedua, saya kira cita-cita beliau kan soal kedaulatan pangan itu menjadi clear ya, jelas. Nah esensi dasar bagi kedaulatan pangan bagi saya dan teman-teman di KRKP misalnya adalah kedaulatan petani itu sendiri. Kedaulatan petani ya. Oke, baik, Bung Aib. Kita coba dengar bagaimana pandangan petani sendiri yang memang menanggapi wacana atau diskusi kebijakan soal impor beras. Mungkin bisa diputar bagaimana petani merespon itu. Kasihan petani lah. Panen raya masih banyak. Ibaratnya masih mencukupi dalam situasi nasional itu hanya ya baik sebenarnya. Saya kira kalau pemerintah impor beras, kayaknya kurang tempat. Berarti menghancurkan petani lebih daripada itu penghancurnya, Pak. Mesti mendingankah pemerintah itu mengekspor? Berarti harga padi kan naik tuh, Pak. Kalau ya impor, bayangkan itu. Nanti petani bagaimana untuk menombok hal yang semacam itu. Oke, saya lanjut ke Bung Tauhid. Bung Tauhid, ini logika impor kalau dari kajian Indef, berapa besar sih kemudian importir itu mendapatkan margin? Ya, kalau kita lihat ya, harga internasional sekarang yang paling rendah itu kan Vietnam. Itu sekitar 420 US dollar per metric ton. Jadi sekitar 5.600 per kilogram. Jadi sudah sampai di kita sekitar 8.300 atau 8.400. Nah, harga pasaran di kelas medium saja untuk harga katakan di IHPS itu sekitar 11.000. Bayangkan selisih per kilogram bisa 1.500 atau 2.000 kali 1 juta ton ya itu sekitar hampir katakanlah 1,5 bisa 2 triliun rupiah. Nah ini saya kira luar biasa keuntungan yang diperoleh kalau misalnya itu dipasarkan di pasar bebas ya artinya di eceran begitu. Nah tentu saja kalau kita lihat data dari studi yang dilakukan oleh BPS tentang margin perdagangan dan pengangkutan, itu tertinggi itu di DKI Jakarta marginnya bisa sampai 34% dari 34% dari tingkat penggilingan sampai ke konsumen atau bahkan dari importir ke konsumen. Nah, besarnya margin itu tentu saja dinikmati beberapa pihak. Nah, apalagi ini yang pertama itu dalam kondisi normal, apalagi dalam kondisi ada info soal beras impor itu akan menekan harga di tingkat hulu di produsen lebih rendah. Dan otomatis marginnya akan jauh lebih tinggi. Ini secara nggak langsung ada pihak-pihak yang mengambil situasi ini menjadi manfaat mereka, terutama dalam struktur tata niaga kita begitu. Nah inilah yang saya kira sisi ini yang harusnya juga dilihat kembali begitu. Oke, baik. Bung Dani? Iya Mas. Bung Dani, jadi ya Mas Budiman. Ya. Jadi tadi agak diragukan bahwa argumen Anda bahwa kebijakan ini untuk jaga-jaga sebetulnya. Karena faktanya kan sekarang harga gabah sudah anjlok dan ada margin yang cukup besar, rente yang cukup besar dari importir. Gimana sebetulnya yang terjadi Anda lihat? Ya, di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa komitmen pemerintah itu menjaga stabilisasi terhadap
stabilisasi harga dan juga penyerapan produksi nasional. Jadi itu komitmen pemerintah. Penyerapan produksi nasional akan dijaga dan akan diserap seoptimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, kita juga tahu bahwa produksi kita sekarang ini, kalau kita lihat data dari proyeksi dari Kementan, sampai dengan Mei 2021 ini produksi beras kita sudah 18,3 juta ton. Nah, sementara kebutuhannya itu hanya 12,3 juta ton. Artinya ada spare situ, ada surplus yang cukup banyak. Artinya cukup nih. Makanya pada panen raya Maret, April, awal Mei itu tidak dilakukan impor, tidak ada. Nah, tapi kan bagaimanapun kan kementerian dan lembaga itu kan harus menyiapkan plan A, plan B. Jadi wajar-wajar saja kalau Kementerian Perdagangan itu kemudian membuat skenario, membuat suatu langkah kerja lah apabila ini tidak tercapai maka diambil skenario untuk melakukan impor. Tapi sekali lagi bahwa pemerintah fokus saat ini untuk menyerap kebutuhan dalam negeri melalui produksi dari petani. Sehingga tadi pemerintah membuat tim terpadu tadi dalam kerangka membantu agar harga gabah umpamanya tidak melonjak naik dengan membuat tim terpadu antar kementerian tadi. Tapi yang disampaikan oleh teman-teman tadi juga betul bahwa ini ada permasalahan data yang harus kita sinkronkan sehingga kebijakan ini akan menjadi kebijakan yang berbasiskan kepada data faktual di antara lintas kementerian sehingga clear. Apabila ke depan katakanlah harus dilakukan impor itu juga clear. Ada need-nya memang harus dilakukan itu. Tapi kalau tidak ya memang artinya cukup kebutuhan beras kita di rata-rata 1 juta sampai 1,5 juta ton sesuai dengan target dari Bulog. Jadi Bung Dhani, kalau diperjelas bahwa sebetulnya sekarang perintah impor 1 juta ton itu sudah turun. Bagaimana, Mas? Perintah impor kepada Bulog untuk mengimpor beras 1 juta ton sudah turun, sudah keluar ya? Nah, ini kita perlu minta klarifikasi dengan sejelas-jelasnya. Saya tidak bisa mengatakan bahwa ini apakah sudah ada perintah. Karena tadi saya sampaikan ada regulator, ada operator. Operatornya Bulog. Nah, Bulog sebagai operator menjalankan perintah itu apabila memang ada perintah yang jelas, yang clear. Dengan catatan ada kebutuhan. Ada kebutuhan. Kalau pertanyaan saya, perintahnya itu sudah ada atau masih wacana? Apa yang saya lihat ya bahwa ini kan semua dalam tahap perencanaan. Ya dalam tahap perencanaan. Saya belum melihat ada perintah tertulis atau apa, saya belum lihat. Nanti coba dicek juga dengan Kementerian Perdagangan. Cuman apa yang kami ketahui itu dalam kerangka persiapan. Tapi sekali lagi kita fokus kepada penyerapan produksi dalam negeri. Itu menjadi fokus dan penekanan kita saat ini yang harus kita capai bersama-sama, khususnya untuk menjaga suksesnya panen raya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Bung Dhani, kalau saya baca kutipan pernyataan dari Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi di DPR, artinya beliau mengatakan mengaku siap melepas jabatannya jika keputusannya tersebut salah. Ya, saya mesti memikirkan yang tidak terpikirkan, saya mesti ambil keputusan-keputusan yang nggak populer, saya hadapi, kalau saya salah siap berhenti, nggak ada masalah. Artinya bahwa ada sesuatu yang dipikirkan untuk jaga-jaga atau apapun namanya oleh Pak Mendak. Dan kalau itu dianggap salah ya dia siap menanggung resiko politik. Artinya keputusannya sudah ada ya sebetulnya ya. Saya tidak mau berandai-andai ya. Cuman dalam kerangka ini apa yang disampaikan oleh Pak Mendak ya sebagai konsekuensi logis. Sebagai seorang pejabat publik, pejabat negara harus mempersiapkan skenario-skenario apapun, bahkan skenario terburuk yang harus disiapkan oleh seorang pejabat negara, pejabat publik. Dan itu adalah konsekuensi logis dari jabatan. Dan itu juga yang disampaikan oleh beliau ya, itu sah-sah saja, itu betul-betul. Ini itu betul. Sebagai pejabat negara menyampaikan kalau salah, ya siap menanggung konsekuensinya. Kira-kira kan begitulah. Ya. Nah, itu adalah suatu tanggung jawab logis yang membuat suatu usulan lah terhadap suatu kebijakan-kebijakan atau sebuah terobosan yang diyakini benar, atau sebuah usulan keputusan atau usulan kebijakan yang diyakini itu membawa kemaslahatan dalam kerangka ekosistem ketahanan pangan nasional. Tapi sekali lagi ya, bahwa itu tahapnya adalah tahap perencanaan. Jadi ini kita juga pahaminya juga secara utuh berbasiskan kepada data dan membuat kebijakan juga berbasiskan kepada data dan ada stakeholder terkait bahwa tidak bisa berdiri sendiri. Ada Kementerian Pertanian, ada Bulog, dan itu ekosistem antar lembaga itu juga harus menyatakan suatu sinkronisasi atau langkah kerja bersama dengan sebuah
action plan yang juga punya frekuensi yang sama. Oke, baik. Jadi konstruksinya adalah sekarang wacana itu sudah menjadi konsumsi publik, ya. Harga gabah kemudian juga turun, tapi juga belum ada kepastian impor atau tidak impor. Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.